Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Kali ini adalah vlog turun dari puncak Gunung Bekal ke jalur Balekambang lewat Candi Kendali Sodo. Jadi naiknya ada di vlog review dan vlog yang sebelum ini. Yang lebih jelasnya sih di review ya. Kalau kemarin cuman kita lebih mengekspos Kendali Sodonya aja. Ini ditemani sama Om Inu dan kita langsung turun aja sekarang. Ini jam 9 pas. Jadi nanti sampai bawah berapa jam kita hitung. Dan ini jam 9 kabutnya udah mulai muncul ya tipis-tipis. Nah, di sini nggak saya cut sampai di Candi Kendali Sodo karena biar teman-teman bisa menilai. Oh, ternyata saya cuman mau ke Candi Kendali Sodonya aja, nggak mau lewat Balekambang tapi lewat Kedung Udi atau Jolotundo atau Tlogo, lewat Candi Naga, terus naik ke Bekal, turun ke Kendali Sodo. Rasanya kayak gimana, bentuknya kayak gimana, ini kita fullkan. Nah, ini kalau dari puncak kan ada pertigaan ini nih, Candi Naga yang ke kanan mengarah menghadap ke Gunung Penanggungan dan Gajah Mungkur. Sekarang kita yang lurus, ada tulisannya Candi Kendali Sodo. Oke gas. Itu masih Bekal belum? Sabananya Bekal. Cuman aku belum pernah ke sana sih. Lagian yang dilihat juga enggak ada. Paling cuman kelihatan sama kayak ini. Sama. Tapi mendingan enggak usah ke sana sih. Jadi itu turun lagi kayaknya. iya turun lagi ya. Soalnya sana barangkali masih ada habitatnya anjing hutan. Black Panther itu ya. Mungkin bawahnya situ yang via situ. Bawahnya memang masih lerengnya situ. Black Panther guys. Wakanda. Enggak yang black, yang anu bintik-bintik. Oh betul. Tapi enggak yang Panthera pardus itu bukan. Ya itu belacan itu. Kucing hutan. Sama anjing. Anjing hutan, anjing biasa. Anjing liar lah aku ngomong. Ini Edelweiss bukan sih? Edelweiss, ya ini sama kayak yang di Saraklopo, Edelweiss via Edelweiss di bawah 2000 katanya. Edelweiss 2000-an paling ya. Kita coba biar yang lihat tahu barangkali. Kali aja itu ya, apa namanya? Edelweiss penanggungan katanya anak-anak. Salah satu spesiesnya kali ya. Soalnya kalau dilihat ketinggiannya kan ini di bawah 2000. Itu sampai sana loh banyak. Saraklopo yang banyak. Ada kayak kebun. Kalau lihat daunnya sih ya mirip, cuman ini ya. lebih pucat nih. Kayak Edelweiss. Edelweiss Jawa lah. Nggak kayak Edelweiss yang di Lawu sama Arjuna Welirang yang di atas 3000. Beda banget. Dari bentuk daunnya, warna kepucatannya, warna batang tuh udah beda banget. Tapi anyway lebih baik ini dianggap Edelweiss supaya nggak dipetik Om. Iya benar. Dan jangan ini, ada kemarin di salah satu komunitas ada ribut-ribut. Sebenarnya dia fotonya kayak gini. Ini maaf ya, saya contohin, ini bukan Edelweiss, ini rumput. Dia ditarik gini. Terjadi miss, salah paham, ada beberapa. Wah ini itu dicabut itu, bla 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 bla, ya berantem secara online. Biasalah ya netizen. Ya kalau bisa jangan, nggak usah lah, cuma difoto gini aja lah, atau dipegang gini, pegang lembut maksudnya. Gini nih, pegang lembut gini. Jangan sampai ditarik kayak gini, ntar. Saya lebih baik kalau foto memang nggak usah disentuh sekalian. Ya cuman gini aja ya. Gini nah, ini kayak gini. Yang penting nggak usah lah, sekalian ya, dong loh. Nah, cukup pura-pura nyentuh. Nah, atau mukanya nih. Salah paham rame itu cuman di salah satu forum. Kayaknya sampean duluan aja Om. Enggak. Biar tahu ada gambaran yang lihat. Aku ngikutin jejaknya ente. Ya sudah, aku tak nyuting kakiku sendiri. Masa iya full sampai Kendali Sodo saya on frame terus. Tidak apa-apa toh. Harusnya dapat dong berapa persen gitu. Waduh, iya. Nggak mau dong. Saya emang nggak mau. Saya ngikutin tapaknya ente.
Nitip Om. Ya. Oke. Ya pokoknya rumus di mana ada Kaliandra, Nanti itu, di situ ada tanjakan. nanti aja kentara banget kalau yang Hmm. di bawah. Dan jangan lupa bawa trekking pole biar lebih safe. Safety-nya ada. Harus ini, harus. Ini jalannya licin soalnya buat nyangga beban tubuh. Sebenarnya bukan karena licin ya, karena curam. Oh iya. Kalau licinnya sih nggak terlalu. Licin lah pasir kalau saya. Mana ada pasir? Orang treknya anu Ya, batu. maksudnya sepanjang jalan banyak yang gitu kan. Oh, setelah Kendali Sodo ya. Kalau ke Kendali Sodo kan batu. Kalau di sini masih tanah gini. Ini tanah apa namanya? Tanah ini dijual SHM. Aduh. Kan enak banget itu. Sambil nyelurut-nyelurut. Nah, orang udah panik kalau nyelurut. Sebelah kiri ngintip dikit. Wah, itu view kotanya udah mulai Tutup kena ya. kabut ya. Nanti kalau butuh ya saya pegangin Apa? nanti turun. Enggak, los. Oke. Pokoknya lek aku sampai jatuh itu berarti kan treknya berat. Kalau enggak saya yang koplak. Nah, ini ada cabang, terserah mau kanan kiri sama aja. Dipilih yang menurut kita paling nyaman aja. Cabang kecil. Anggap jam 9 pas ya. Memang jam 9 pas. Di tempat ini yang banyak vlog ini, banyak vlog pas hujan, banyak yang terpeleset di sini. Jalur air. Dilurut. soalnya. Banyak terpeleset sampai ngikut hanyut aliran air. Nah, ini sudutnya sih masih belum 45 ya. Cuman Yang 70 bawahnya agak kerikil, jadi agak harus hati-hati. Nah, mulai 70 itu mulai batu ini. itu. Oh, batu ini ancaman. Ya gradual sih, nggak langsung 70. 45 dulu, 60, 70. Oh ya. Bisa juga pakai ilmu 40, tambah 45, tambah 60 terus dibagi. Aduh. Jadi nilai rata-rata. Itu rumus dari mana ngukur elevasi? Pakai median. Median nilai tengah ding. Atau nilai maksimal? Seperti View Ranger Strava. Kayak di sini masih gampang ya, masih turunannya sedengkul-sedengkul. Apalagi kalau tingginya di atas 170 mestinya masih biasa aja. Tapi kalau tinggi yang kurang dari 160 saya agak soro ya Om ya. Iya. Apalagi yang sedengkulnya Tinggi, tadi ada yang sepinggang ya, ngukur tinggi mbak saya tadi. Bisa-bisa dia segini. hampir sedada. Kalau ngukur tinggi mbak saya. Dia 155. Nah, itu pohonnya Kendali Sodo udah kelihatan tuh depan. Nah, itu yang ada atap
itu adalah tujuan kita nanti mampir situ ya, Kendali. Loh, atap mana sih? Itulah atap putih itu. Ha. Memang itu Candi Kendali. Candi Kendali. Pikiran saya Kendali Sodo. Iya bener. Candi Kendali, kita mampir situ nanti pulang. Candi tersembunyi. Hmm. Ngumpet candinya. Kalau yang ada benderanya itu baru Kendali Sodo. Oh, rumah itu tadi. Hmm. Waktu saya ke sana belum ada itu, Om. Iya, di vlog 1 tahun yang lalu. Ini kayaknya saya duluan, terus saya ke bawah, terus tak syuting Om Inu turun. Boleh dah. Tapi saya akan berusaha. Biar dapat ini, maksudnya gambaran yang lihat itu tanjakannya sengeri apa sih? Estetikanya dapat. Oh, ini udah lebih dari 1 lutut ini. Buset, dia langsung cepet tinggal saya. Ya kan aku nguber footage dari bawah. Ini pastikan grip sepatu oke. Dan pakai sendal jepit. Nah ini nih agak susah diperbantu pakai bantuan alam. 4WD. Iya. 4WD artinya full wheel drive alias tangan kaki kepake. Pakai lah. Nah ini kalau Jongkok style. takut bisa jongkok. Tapi kalau mau latih kaki sih Loncat. agak loncat jangan. No, harusnya aku pakai ini ya. Strap yang di kepala itu ya. Iya. Nanti aja waktu ke piramid dulu. Saya tidak ikut. Sama ini, Mas Doat sama Bang Ucup sana. Boh, Bang Ucup masih bisa bercanda nggak kalau di piramid? Guyon toh ini. Ini harus hati-hati ya, soalnya kalau nggak tatak, apalagi kalau akrofobia, lihat ketinggian macam gini itu biasanya dengkulnya udah lemes duluan. Sering bikin orang terkilir di sini, terutama yang cewek-cewek. Ya, yuk. Tapi lebih susah turun di tanjakan nggak ada akhlak sih daripada di sini. Ini kayak di Kunjoro aja sama. Yang saya nyerah ke atas ya November tahun kemarin. Ya, Om Inu yang nyerah itu. Hujan bos. Dan nggak ada tali waktu itu. Iya belum ada webbing. Belum ada webbing. Thanks to Mami Yani. Thanks to siapa saja yang sudah pasang tambahan webbing, katanya ditambahin ya webbingnya. Dan ini kita mau peremajaan webbing. Kalau ada yang mau donasi, silakan. Ke kawi jelas kawi. Wah itu ikut saya. Ikut Pas masang. Pas bukan musim penghujan. Ikut masang maksudnya. Terserah. Lebih jauh dari Madurjo. Maduarjo. Lebih jauh dia. Lebih jauh kalau dari Maduarjo. Kalau dari Pracat lebih dekat. Treknya? Kemarin saya tektok 4 jam naik. Oh iya. Itu sama Om Doat. Anggap kalau saya 5 lah berarti. Kalau nggak pakai beban ya mungkin segitu. Tapi kemarin tuh nyantai sih kita. Cuman nggak berhenti gitu aja. Berhenti makan pisang sing lede. Karena terlalu muda. Ya, pisangnya masih kemudahan. Jadi kayak habis renang gitu. Nah ini bisa digunakan untuk yang tadi bilang berapa? Yang pendek. Maaf ya pendek 155, kakinya pendek. Saya kakinya pendek. Bisa gunain ini. Jangan malu. Kayaknya trekking pole-nya dipanjangin dulu deh. Punya saya. Saya pendekin sih tadi emang. Kalau turun nggak maksudnya kalau lain kali kalau nggak itu sudah pas. Enggak, kan biasanya ada orang yang 120 nih tadi saya pendekin. Oh ya udah benar. Kalau untuk tinggi jenengan. Biasanya naik sama turun orang bikinnya sama padahal turun tuh harus lebih panjang. Karena kan trekking pole duluan yang turun. Iya. Kalau trekking pole-nya pendek, sama kita ini, begini. Ada beberapa juga saya sering nemuin mbak saya sendiri, Mbak Kandung. Trekking pole tuh kalau bawa gini di samping sampai ke belakang. Nggak fungsi dong. Nah gini. Padahal trekking pole kan untuk menahan di depan. Menahan badan, dia harus di depan. Terus kalau ada apa-apa misalkan kita terprosok secara langsung tak di depan gini. Itu fungsinya trekking pole. Kaki ketiga ya. Sedikit tips lah maksudnya.
Nah, kalau di samping atau di belakang, kalian terprosok ya terprosok, nggak ada yang nahan. Nggak ada, Iya. ya berfungsi tapi nggak terlalu maksimal. Kan nggak fokus. Gara-gara ngomong burung, jadi pengen tahu burung apa. Ini 70 derajat ya kalau pengen tahu, ini kalau lurus. Kelihatan saya dong. Ini kalau ke atas. Kita membelakangi matahari. Tapi kalau sore turunnya menghadap ke matahari kita. Jadi kalau nyari sunset, kiamiknya di Bekel ya. Bekel Kendali Sodo kalau hoki. Hmm. Ini salah satu tanjakan yang bisa bikin kakinya teman-teman tuh cantengan waktu turun. Kalau salah pilih sepatu. Apalagi kalau ukurannya 31 pakai sepatu 31, wes pasti hitam-hitam kukunya minimal. Cuman pernah Om? Kenapa? Kuku hitam. Nggak pernah. Berarti milih sepatunya. Nggak tahu, dari awal sudah tahu kalau pendakian, nggak usah pendakian. Kita jogging atau apapun harus dilebihin satu. Oh. Apalagi kalau yang belinya online itu kan nggak bisa dicoba. Jadi kadang-kadang salah ukuran. Nah, jempolnya sakit. Kena depannya sepatu. Mentok bos, gang buntu. Nah itu ada triknya. Tali yang paling atas tuh dikencengin. Ya. Tapi kalau sepatunya ngepas, trik itu nggak berlaku. Karena wis mentok. Nah ini pijakannya miring ya, jadi harus hati-hati. Dari sini batunya udah habis. Iya kan? Belum sih, masih ada di depan. Mau ke Kendali Sodo habis. Ini masih batu. Cuman yang sedengkol-dengkol udah habis. Tuh pohonnya Kendali Sodo bentar lagi. Life begin at 40. Udah 40. Hiking begin at over little 40. 40 lebih saya. 41 ya? Ih, buka jangan dong. Nah ini Kendali Sodo udah kelihatan nih benderanya. Kita mampir lagi nggak? Kita mampir lagi nggak? Aku bikin sinematik bentar buat pribadi. Oke. Berarti ini tak cut di Kendali Sodo. Habis itu ngambil yang penting-penting aja. Ya jadi angkat. Oh iya, saya angkat sampai sini. Sudah mulai berkabut. Duluan Om. Enggak. Saya belakang ini. Yang lihat nanti di depan saya. Udah mati? Belum, nyala kan angkat. Oke. Soalnya turun nggak diangkat gini. Nggak percaya biasanya. Iya, satu nggak ada gambaran. Iya, nggak percaya. Yang kedua durasinya terlalu pendek. Ya, sebenarnya ente harus menyiksa satu cewek pemula gitu. Oh sudah. Yang pertama kali ke Bekel, yang sama Reni itu kan lewat sini. Langsung dong, ayo naik gunung lagi. nangis di tengah jalan, nggak mau naik gunung lagi. Gunung lagi Reni, ayo. Semangat dong.
Kendali Sodo. Sebelum ke sana mampir dulu ke Batu Hits ini. Lokasi wajib orang-orang kalau foto-foto. Ini untuk terapi akrofobia ya. Bisa dimulai dengan berdiri di batu ini. Nah, ini kalau depan saya ini langsung sunset view-nya itu di sana. Bikin video private. Kok private? Sinematik. Masuk YouTube nggak? Cuman masuk story WA berarti. Ngintip terakhir tadi udah di video yang sebelum ini. Tapi siapa tahu belum nonton. Kita kasih tontonin dulu. Kalau dari sejarahnya kata budayawan, Candi Kendali Sodo ini adalah tempat kayak semacam kampus ya, tempat belajar. Mungkin kalau zaman sekarang tuh primagama. Jadi tempatnya pangeran-pangeran, satria-satria itu les sama empu-empu di sini. Oke, kita istirahat dulu bentar sambil dinginin kamera karena overheat ternyata. Terus kita lanjut turun. Setelah dari Candi Kendali Sodo, kita ini turun, medannya langsung tanah gini. Ini enak, masih cuman karena pijakannya miring jadi jempol masih aman. Mungkin kerasa sakit dikit Om kalau sepatunya nggak tepat. Ya kekecilan. Tapi kalau untuk dengkul ini aman. Dan empuk yang empuk. Tapi justru empuk itu mulai berdebu. Iya. Habis ini harusnya pertigaan jalur 1 ke Candi Kursi. Nah ya itu depan itu. Itu pertigaan depan. Nih kalau ke kiri ke Gua Buyung, Candi Kursi, kemudian petirtaan Jolotundo ya, namanya jalur 1. Ini ada tulisannya Jolotundo, belok kiri. Nah ini lebih curam tapi tanah, jadi lumayan berdebu juga. Terakhir kali waktu saya lewat sana itu 2 atau 3 tahun yang lalu. Oh kayak gitu. Nah, sekarang kita lewat jalur 3, yaitu yang sebelah depan ini. Dari basecamp Jolotundo. Kenapa? Nggak tahu, ditutup, di lewatin jalur baru, harus yang lewat apa? Candi Putri itu loh. Oh berarti enggak lewat pertirtaan ya sekarang ya? Ditutup. Awal ditutup dulu karena longsor yang di habis hutan kan ada mepet jurang itu. Karena longsor di situ dulu kalau nggak salah. Kalau sekarang nggak tahu sih. Waktu longsor itu saya ada. Setelah longsor aku masih bisa lewat. Setelah longsor masih bisa lewat aku lewat situ. Nah ini ditutupnya itu dengar-dengar. Ya, dianjurkan mungkin. Masalah parkir Om. Oh. Karena kalau sudah mulai rame parkiran Jolotundo, parkiran yang ke petirtaan itu enggak dapat bagian. Loh, basecampnya beda sekarang. Ya iya makanya diturunin kan. Oh, iya. Jadi khusus pendaki yang di bawah, khusus pertirtaan yang di atas. Gitu katanya sih. Kita lihat atas tadi kita dari sana. Masih dekat. Estimasi saya turun 2,5 jam ya kita dulu turun dari puncak sampai rumahnya Bang Panjul itu. Ini kayaknya lebih 2,5 jam. Ini lebih nyantai lagi. Lebih menikmati. Tapi ya di Jumatan juga ini hari Jumat. Semoga aja nutut. Amin. Nah, ini buah yang di episode yang lalu saya tanyakan ini. Pohonnya kayak gini. Nah, habis ini pertigaan jalur 2
Habis itu pertigaan Candi Kendali. Kita langsung ke pertigaannya aja. Nggak sampai 5 menit turun, kalau naik ya lebih lama ya. Ini kita nyampe di pertigaan jalur 2. Ini sudah sangat jarang sekali dipakai sampai Rumbu. Ini jalur yang hampir mustahil orang lewat untuk saat ini ya, karena lebih enak lewat jalur 1 atau jalur 3 atau Candi Naga sekalian. Nah, ada sampah, kita bawa dulu sampai. Nah, di bawahnya ini ada pertigaan lagi. Ini adalah jalur 3, dimana kita tadi berangkat lewat situ. Jadi ini menuju ke Candi Kama 2, tempat kita ngecamp kemarin. Nah, di sini ada petunjuk arah. Nah, untuk ke Candi Kendalinya sendiri ini lewat belakangnya pohon ini. Jadi ini sudah ada rafianya, ini kita tinggal ngikutin jalur. Jadi diingat-ingat, hati-hati, ada Kendali Sodo, ada Kendali. Ya, ada Kendali dan Kendali Sodo. Banyak yang nggak tahu kan ya. Ini baru terekspos ya setahun ini. Oh, emang. Ya, timnya Bima itu, Trabasalas yang ngerapiin jalan sama BPCB. Ya, kita lanjut ke Candi Kendali, mampir dulu lah. Pengen tahu lokasinya kayak gimana dibandingkan review kita yang sebelumnya. Jalannya sih kalau dari pertigaan yang bisa dibilang per 1, 2, 3, 4 perempatan itu lebih condong turun ya. Dan sebelah kanan itu ada pohon beringin, kayaknya di situ letaknya Candi Kendali itu. Udah deket lah, paling 5 menit jalan nyampe udah dari perempatan tadi. Nah, kalau di video review saya itu lewat sana. Sekarang udah rimbu Om. Jadi nanti ya kembali ke atas lagi aja. Kembali ke perempatan yang tadi. Nah, ini depan ini udah candinya. Oh iya, ketutup ya. Ketutup banget ya. Ini landai sekarang jalannya. Mengarah ke timur. Ini pohon beringinnya udah kelihatan. Dan di baliknya pohon inilah candinya. Candi Kendali. Cuman gini doang candinya. Nah, dari Candi Kendali ini kelihatan tuh benderanya Candi Kendali Sodo. Jadi sebenarnya cepat. Dan ini bangunan yang baru ini. Waktu pertama saya kesini belum ada ini. Kita lihat view-nya dari sini. Tebing sisi utara Gunung Bekel. Sebenarnya ngecamp enak di sini Om. Iya. Ini lebih empuk, lebih yup. Ini loh maksudku, belakangnya ini, belakangnya pagar ini kayaknya udah longsor atau mungkin dijarah kali ya. Dan itu ada sisa-sisa batu ya. Mungkin ini bisa sampai lebih tinggi lagi. Bener yang ente bilang di vlog yang lama. Ini kayak pintu gerbang. Nah, itu kayak bawahnya Kendali Sodo tadi. Candinya Kendali itu. Candi Kendali Sodo itu, bendera itu. Bisa jadi dulu mungkin naiknya dari sini. Terus nyambung ke atas sana. Bisa jadi, tapi ini asumsi. Terakhir Candi Kendali. Ini kayak udah nuansa Islam ya. Ada kubah-kubahnya gitu. Tapi mungkin itu backgroundnya ini patung kayaknya. Antara kanan sama kiri beda stupa. Apa kubah apa? Nah, ini ada apa?
lumbung. Lumbung. Yang 4 itu loh. Yuk kembali. Kenapa Om? Apa itu namanya? Telusupan. Ketusuk duri. Mana sih? Jangan dilihat tangan kotornya ya. Emang kotor dong. Tanganmu kotor Om. Tanganmu juga lihat tuh, kamu kotor. Udah. Oke, thank you. Lanjut. Jadi Oke, jangan pegang kayu-kayuan. Kita kan sudah pegang trekking ball. Oh, ini ada lebah. musuhmu bukan? Bukan. Kalau ini sahabat ini penghasil madu. Yang musuh bebuyutan itu. Oh, kamu tahu lorokan nggak sekarang? Jadi wisata. Jadi banyak dibikin kayak gazebo. Ya bagus lah, berarti berkembang. Sudah banyak kayak mak milenial di situ. Yang penting apa? Itulah yang di sarang sungai. sarang yang di atas Jun. Yang di sungai yang di atasnya. Itu gazebo semua sampai terakhir yang mau kita turun ke air terjun yang di atas. Berarti kayaknya harus direview ulang itu. Karena ada perbedaan antara review saya pertama buka. Dipindah lebih ke atas. Terus yang dulunya Tanjakan Raisa dibikinin jalur landai baru di atasnya Tanjakan Raisa. Tapi yang di bawahnya Tanjakan Raisa jangan lewat situ deh. Sak dengkol. Yang lama, jalur lama. Iya, kayak harus di tektok lagi itu untuk di refresh review. Mumpung PPKM enggak tutup itu. Sama itu, kamu belum yang sebelahnya. Pegat juga belum. Enggak, iya Pegat Janda, Bukit Janda itu. Itu mulai rame anak ngecamp di Bukit Janda. View-nya bagus mana Maloroan? Sama. Cuma enaknya campground-nya kalau kita pasang tenda tertutup. Jadi apa? Nggak kelihatan dari mana aja, nggak kelihatan. Jadi nggak ada view. Loh, ada. Jadi kayak deklokan gini lah. Jadi tertutup, dilihat dari gentong. Enggak ya. Gentong. Iyalah, belokan gini. Jadi mungkin kalau view-nya mungkin agak ke sana, jadi nggak yang kebuka gitu. Tapi nge-view. Terus maksudnya enak tertutup itu apa? Nggak kelihatan kita. Kalau mau ngapain itu? Nah itu. Masalahnya Pegat ini nggak lama lagi juga kayak lorokan bahkan. Udah mulai rame. Tapi namanya udah cukup mengintimidasi loh Pegat. Iya, habis Pegat jadi janda. Menjelang ke Candi Kama ini udah kita temukan turunan 60 derajat, lumayan agak panjang. Cuman saya udah mau hampir nyampe pangkalnya turunan maksudnya. Nah, lihat ini kalau lurus, ini kalau ke atas. Ini bayah, ini pasir. Kalau takut, ya udah jongkok aja. Ya jongkok aja, jongkok. Mau manfaatin sekitar, coba cek dulu. Pakai trekking pole kalian. Ini bisa, bukan kayak dia jatuh tadi. Mana jatuh enggak? Oh yang di sana. Nah bisa manfaatin ini, tapi cek dulu dengan trekking pole. Ini lebih enak, insya Allah daripada yang berpasir gini. Ya, emang nggak lama sih, makanya bikin santai aja. Yuk, Kama 2. Habis ini Kama 2 ini. Udah landai terus belok ke kanan, terus itu Kama 2. Tapi sebelumnya kita lewat terowongan ini dulu. Nah ini juga lumayan ini sudutnya. Dan ini lebih susah daripada yang di atasnya Candi Kendali Sodo karena penampangnya ini miring. Jadi kita nggak nampak. Plus yang diinjak ini runtuh. Pasir. Jadi kayak kita nginjak kelereng kecil-kecil. Pasir kalau model gini kalau ini licin kan ya? Ini hujan licin. Ini bukan pasir Om namanya. Ini tanah debu. Iya ini licin. Kalau yang pasir itu kalau hujan pasek malah ya. Kalau hujan padat kalau pasir. Malah pasek. Kalau nggak pasir hisap ya. Kayak Mas Farid. Nah, ini kita masuk ke Kaliandra. Di mana ada Kaliandra? Di situ ada curam. Ini 45 gitu. Ini 45 biasanya. Emang gitu ya? Nah, yang di Kawi itu. Iya, ya rata-rata minim 45. Udah son aja. Saya keringetan lagi gak ganteng. Emang kalau nggak keringetan ganteng? Ya
agak jeleknya agak dikit, nggak terlalu. Waduh. Turunan terakhir sebelum Candi Kama. Itu Candi Kamanya udah kelihatan. Loh, serimpet apa ini? Suara dangdut mulai kedengeran. Soundnya warga Yahut ini. Candi Kama. Saya mau ambil tas, Penitipan tas. terus masukin jaket ini. Saya masih pakai jaket soalnya tadi kan dibekal pewanas, nggak pengen panas-panas, jadi makanya tak ini. Loh, kok jatuh? Oh, yang penting masih lengkap lah. Oke, ini Candi Kama ya, kayak gini. Loh, kok jatuh tasmu? Ya mungkin karena tidak imbang. Tak lepas jaket dulu ya. Udah tak matikan ininya. Apa? Emang mati masih bisa power on? Enggak Enggak. maksudnya ininya loh. Matinya apa? Power off apa shutting down? Shutting down. Ini nyoba pakai head strap ya. Jadi apa? Nanti point of view-nya kalau bagus ya tak terusin besok-besok kayak gini vlognya. Cuman jadinya nggak ngerti om, mulai overheat atau Ya bunyi enggak? atau ini apa? Baterainya habis atau apa? Ya, mestinya sih bunyi. Itu cam on. Cam on ini. Nah, let's go. Kalau kalian pengen lihat tampangnya Edi, ini rambutnya kayak Wolverine. Oke. Kayak apa ya? Wolverine. Orang yang kalau potong rambut sendiri pakai shaver keserempet langsung tengah itu. Waduh, sampah. Waduh, banyak kali. Kita bawa turun. Kalau kamu bisa ini, selain langsung di situ ya. Hah? Ini enggak tak kali mati. Ini ini mungkin dibakar nih sama orang nih. Nih, kayaknya. Waduh, malah lebih banyak nih. Iya makanya daripada itu. Ya, jangan sampai dibakar dong. Dibakar ninggalin bekas dong. Enggak, maksudnya untuk Bawa pulang aja. Ini lihat jajannya kayak pendaki. warga lokal bawa anak kecil. Pendaki mas jajannya nggak gini. Energen biasanya. Nah, ini kan nabati apa ini sip, ini kan anak kecil ini. Kayaknya di tas saya yang depan ini ada kresek om. Walaupun bukan sampah kita, jangan cuman bisa ngomel-ngomel, ngapain sih orang-orang buang sampah di situ dan sebagainya. Cupuan guys, jangan cuman ngomel. Kalau tahu ada sampah ya diambil. Ada. Ini tadi tak taruh di sini biar gampang kalau mau ambil. Oke, kita lanjut gas turun. Bentar. Udah ini masuk semua. Udah. Enggak.
nggak jangan tali. Oh, digandolin belakang. Iya, jangan tali mati biar ntar kalau ada sampah lagi. Ya pokoknya sampai nggak kecandol. Kalau kecandol runtuh semua nanti. Kuning-kuning. Pasukan kuning. Masih ada pasukan kuning. Surabaya. Kayaknya seragamnya udah bukan pasukan kuning lagi. Tapi CV apa gitu loh. Mau di endorse. Endorse Outsourcing. Oh. Nanti dulu lah. Yuk. Langsung ketemu di tempat. Woi, kenapa? Matras. Sorry lupa. Kita langsung ketemu di percabangan ya. Oh, tapi sebelum ini seru ini. 60 derajat lagi, cuman ini sudah banyak akar kaliandra sama ada goceannya, jadi lebih enak. Tolong lihat barangkali. Kenapa? Sanitizer. Apa Om? Barangkali hand sanitizer. Oh iya. Sama saya tinggal botol satu. Ya di tempat kita istirahat kemarin. Bukan, satu yang kosong. Satu kosong kan? Oh iya. Jadi ada 2 botol. Ya nanti dibawa pas turun. Biar nggak berat. Nimbun. Bisa untuk tips itu. Biar nggak terlalu berat bawa air. Turun masih ada air. Ya kebanyakan sih bawa air ya. Taman bawa berapa? 4 botol 1,5 liter. Oh, plus 600. Plus 600 mili. Hampir 7 ya berapa? 4 kali 1,5 aja udah 6. 6,5. 6,6. Iya. Kebanyakan Om, saya aja 1,5 liter belum habis. Bisa 2 botol saya. Kayaknya kita harus bikin ini vlog manajemen air ini. Iya, makanya bagus tuh. Next vlog lah kalau Karena banyak yang sudah ini apa nggak naik gunung. maksudnya gini, kadang-kadang gunungnya ada Sumber air nggak minum di mentokin ya. Giliran gunung nggak dapat air, nah itu mati kutunya kalau terbiasa itu nanti. Topik yang bagus itu. Topik simpel tapi banyak gunanya lah maksudnya. Oke siap. Ada nggak ada yang nonton ya wis. Pokoknya bikin. Masih turunan 60 derajat. Ini sudutnya tak turunin sekarang ininya apa? Sudut kameranya. Nyoba kayak gimana kalau sudutnya segini. Apa cuman lihat kaki saya atau apa sak jalurnya kelihatan? Nah, ini ada tales ini gede banget. Sudah berbunga malah ini. Agak kesan depannya coba. Keren bunganya. Oh, ini bunganya yang itu. Oh, di dalamnya bunganya ada ini, ada apa? Temit-temit itu kan? Semutnya itu. Ini kan? Semut. Semut apa serangga itu? Aku kalau mau lihat sampean berarti harus nuah gini Om. Iya dong. Begitulah sama. Tapi coba kalau aku nggak dangak kelihatan sampean enggak ya? Begitulah ngelihat Baginda. Wah, anjay. Bunganya harus nunduk ya. Harus nunduk. Yes. Oh, itu juga ada tuh. Talesnya gede banget tuh. Ya pas di sini kita. Ya di sini kok ini ya. Ya ini tok, baru 2 ini tok. Nah, ketemu Ed. Apaan? Hand sanitizer saya. Oh. Yuhui. Lumayan. Enak duduk lunggu. Masih jerocok terus ke bawah. Kita kantongin aja. Nah, ini kita udah nyampe di pertigaan jalur 3 ya. Ini tulisannya Jolotundo belok kiri sana. Ini pertigaan jalur 3. Saya udah pernah review waktu itu video vlog pertama saya yang lewat Gunung Bekel. Lewat ke Gunung Bekel lewat Jolotundo. Itu waktu sama Reni, anak cewek. Nah, ini kita ambil yang lurus ke arah Balai Kambang. Nah, udah sampai sini jalurnya walaupun menurun tapi nggak securam yang sebelum-sebelumnya tadi. Terus belum ketemu sama sekali sama ini ya,
tawon das. Di sini masih lebah madu biasa, laba-laba, semut. Semutnya ini semut yang lumayan agresif, jadi langsung keroyokan mainnya. Mana set? Mana set? Sampah ini diambil nggak nih? Itu penunjuk loh. Tunjuk juga Tapi plastik bos, ini petunjuk nggak perlu lah. Karena ini udah satu jalur. Udah jalur lebar banget gitu loh. Cukup memang sampah ini. Ya dipletet dulu. Bentar dulu, jangan bergerak. Tak boleh bergerak. Dah. Cukup kan? Ya. Harus dipletet. Iya. Ini dikasih tahu siapa ya? Mami. Ya. Dipletet terus digulung. Terus baru ditutup lagi. Tutupnya buka dulu. Ya iya, ya gak usum dicantol-cantol no rentengan gitu. Oh, malah ribet tuh mah. Malah sampah banyak ini. Saya harus pakai kresek dulu nih. Di tasku ini ada kresek, Om. Di tas ada. Ya, oh ini di tas kecil ternyata. Kakak ini aja. Ini biar waste packnya nggak berat, kita cantolin ini ke sini, jadi dia nggak goyang-goyang. Ngapain? Oh, pipis. Sorry. Untungnya di sini sampai masih tertib, Om. Maksudnya nggak diisi pipis itu. Kok dia punya penanggungan isinya pipis ya? Heran, ngapain pipis ditampung-tampung? Kenapa nggak langsung dikeluarin?
Langsung sekresek penuh. Ada lagi nggak? Nggak ada. Emang di area ini enaknya dikumpulin sama dia. Ya. Dikumpulin nggak dibawa. Nggak disiplin tapi lumayan tertib. Nih, nggak disiplin yang tertib. Memang tempatnya memungkinkan untuk orang beristirahat. Ya, landai. Heeh. Oh, merobos. Awas matras. Iya, harus jongkok sama miring. Aman juga tuh matrasnya. Lodok. Nah. Lo. Oh, berarti namanya itu cuma dicantol. Ketahuan. Ini dimasukin sini. Yang penting kan terbawa. Wah, ini ranjau-ranjau nih duri. Duri-duri yang nyantel-nyantel loh kayak wijen. Udah kena? Belum. Itu banyak di kaki. Oh, wijen. Wijen. Ya, oke. Kalau kaki sih nggak berasa. Kalau tangan risih. Nah, lihat. Wijen. Wijen. Ini lumayan loh kalau kena kulit. Ya fungsinya base layer kan? Waduh. Sudah dibalas Rau. On. Biasanya kan ente gituin orang yang jatuh. Mana ini? Nah, saya hati-hati. itu makanya kenapa sama enggak mau di depan saya ya. Yap. Enggak, itu tadi apa pengen selurutan aja. Duduk dengan style. Bisa dijadiin konten. Maksudnya Mas Edis itu juga manusia, bisa jatuh gitu. Ya kan ada gravitasi. Bukan buang. Ya, nitip. Biar nggak ribet. Nampangnya miring ini. Lanjut. Bambu-bambu. Ini apa orang bilang barongan? Tebe bang. Apa itu? Ya the barong. Teman-temanku tuh suka parno sendiri kalau ngelewati Begini. medan gini tuh, mbah kenapa? Jare sarangnya gendruwo lah apalah. Padahal ya enak loh. Sejuk. Ada bambu kan ada air. Dia kan nyimpen air. Kalau mau surpat yuk. Aman? Ya agak sakit. Apanya? Kanan terkini. Jatuh tadi. Luka lama gini. Oh, engkel. Iya. Istirahat dulu loh. Oh jangan, ntar tambah sakit. Mending langsung pelan-pelan lagi. Dibebat. Nggak usah. Nggak usah. Masih kuat. Oh kuat harus. Ya udah itu. Masa pakai lagi.
tinggal dikit kalau. Ini udah nyampe rumpun bambu ini. Terus sebelah kiri kita ini jalannya udah landai dan sudah terlihat ada karung-karung isinya buah kapuk, buahnya pohon randu. Jadi habis ini kita sudah nyampe kampung. Ini bahan untuk bikin benang ya. Nggak bisa nggak nginjak, pasti nginjak. Ini nih yang dicari-cari nih. Ya, udah ada, ini udah dekat kampung. Ya. Benar, kita taruh sembunyiin suplai air, taruh deket semalam. Ya buat ini sih buat nganterin. Nah, semoga masih nutut Jumatan sampai ke kampung bawah sini. Paling setengah jam lagi udah nyampe. Kita udah jalan 2 jam 15 menit ini. Kita tadi dari arah situ ya. Terus ini depan ada pertigaan, satu ke kanan, satu ke kiri. Tandanya ini kemarin, kalau teman-teman ingat yang malam, nah ini kan ada tanda panahnya, ambil yang kanan. Artinya kita kemarin menghadapnya itu dari sebelah sana. Jadi kita lurus ke sana. Sebelah kiri kita bisa lihat Gunung Bekelnya tadi ya. Pokoknya mindsetnya kalau naik Gunung Bekel ada di depan atau sebelah kanan. Kalau turun Gunung Bekel ada di belakang atau sebelah kiri. Kalau kita sampai turun bisa lihat Gunung Bekelnya di sebelah kanan, berarti spionnya fungsi. Kaca spionnya fungsi. ya kalau lihatnya pakai spion. Masalahnya kan kita nggak pakai spion. Berarti kita udah nyasar lah. Ini setelah belokan yang tadi ada satu belokan lagi yang biasanya orang tuh bikin kesasar karena nggak ada petunjuknya dan kadang-kadang nggak tahu bahwa belokannya itu di situ. Karena terakhir kali, oh malah jauh. Oh ya, di awal-awal kampung. Kesasarnya. Di kebun-kebun ini. Iya, malah mau deket-deket kampung. Kan? Yang terakhir kali saya kesini turunnya itu nyasar. Jadi malah ke arah sana, ke arah Ngoro Jedong sana itu jauh banget. Lewat kebun-kebun warga. Memang jalan paling susah itu ya kalau udah nemu kebun-kebun gini. Nah ini mestinya di sini ada pertigaannya ini. Nanti coba tak kasih ancer-ancer lah biar jelas. Seharusnya kemarin ya waktu naik ya, tapi nggak kepikiran kemarin karena kadung gelap. Apa ini? Apa ini bukan ya? Tahu ya. Kemarin ngerasa lewat ya? Enggak sih. Kemarin ngerasa lewat. Enggak ada belokan ke kanan. Iya nggak ada ya, masih kurang bawah. Nggak kemarin rasa lewat ini nggak? Gubuk ini nggak? Nah, enggak, maksudnya enggak ada belokan kanan. Sekali kita belok kanan yang dekat jurang itu kan salah kan? Balik. Kayaknya masih lewat sini sih. Iya, Masih. Nggak tahu kemarin malam. ini bukan mbek ini, rumah ini. Bukan. Ini masih jauh. Mbek kan udah kelihatan di kampung. Kalau kandang kambing udah deket ini, udah deket rumahnya Mas Panjul. Oh ya, kalau susah-susah nyari base camp, bilang aja rumahnya Mas Panjul mana gitu. Kalau ketemu warga ya itu nanti dikasih tahu. Kalau bilangnya base camp orang sini nggak ngerti. Opo base camp? Pendakiannya aja nggak buka. Mungkin habis kapuk-kapuk ini, Om.
gunungnya belakang. Apa ini? Oh ini loh. Ini loh, kecil ini loh. Ah, ancar-ancarnya ini berarti. Nih loh, ada tulisannya Puncak Bekel. Oh, kecil sekali nih. Iya. Jadi kita belok yang kiri sini. Ini kata Bapak petani tadi. Berarti ke sana itu ya. Ya kalau ke sana tembus yang itu Jalan Makadam, kalau pos lurus itu yang tembus ke Candi Jedong. Kita belok kiri. Ya udah, berarti nggak usah dikasih tanda, teman-teman rajin tola-tole aja. Pokoknya begitu kelihatan Gunung Bekelnya ini lapang, ya wis siap-siap tiap ada pertigaan atau percabangan langsung mata fokus ke pohon-pohon. Ini udah nyampe di batu-batu besar ini. Terus sebelah kiri kita sudah bisa lihat kandang mbek. Nah, depan itu sudah rumahnya Om Panjul dan jalan raya udah kelihatan. Nggak tahu ini di kamera kelihatan nggak. Nah, kita sampai sini dulu aja. Totalnya adalah 2 jam 45 menitan. Kalau nggak nyasar ya, itu sudah berikut istirahatnya. Yang penting jalan terus. Maksudnya istirahatnya nggak banyak, nggak lama gitu loh. Jadi minim istirahat, terus bentar-bentar langsung jalan lagi lah. Itu posnya udah kelihatan tuh, pos di depan itu. Dan kita mau buru-buru keburu Jumatan karena udah azan. Jadi sampai ketemu lagi di vlog kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton.